Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, mari terlebih dahulu kita menerima firman Tuhan yang menjadi penuntun kehidupan kita. Kita awali dengan saat teduh. Kita berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam bahasa Batak dikatakan, husuru dohamu songon biru-biru, tutonga-tonga niak kebabiat. Dibahani, patas mahamu marroha songon uluk, huhut lidang marrohamuna songon darapati. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dalam renungan hari ini dipakai Tuhan Yesus ketika Ia mengutus ke-12 muridnya dalam misi pemberitaan Injil. Tuhan mengingatkan bahwa tugas itu bukanlah hal yang mudah. Mereka akan mendapat tantangan, penolakan, dibenci, diancam, bahkan dianiaya dan dibunuh oleh karena namanya. Situasi sulit itu digambarkan Tuhan sebagai situasi yang penuh serigala. Dia mengutus kita sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Sebuah gambaran pertarungan yang jelas-jelas tidak berimbang. Namun dalam situasi seperti itu tidak boleh menyerah, mundur, apalagi putus asa. Karena itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus memberikan nasihat itu bukan supaya ke-12 murid dan kita saat ini hidup pelin-pelan, menjadi orang Kristen gampangan, ikut arus asal selamat, menghalalkan segala cara asal misi tercapai. Karena ada orang Kristen ketika mendapat tantangan atau supaya rencananya tercapai, lalu berdalih mengatakan, kita kan harus cerdik seperti ular. Bukan begitu maksud Yesus. Nasihat itu diberikan bukan supaya kita bertindak seenaknya, asal kita diuntungkan, asal misi tercapai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa ular dipandang sebagai binatang yang cerdik dan merpati sebagai binatang yang tulus? Bukankah kita mengenal ular sebagai binatang yang licik dan berbisa? Ular dijadikan lambang sifat tidak jujur, lambang fitnah, bahaya maut dan kejahatan. Namun, mengapa dalam pengutusannya Yesus mengatakan harus cerdik seperti ular? Yesus ingin supaya kita memakai kecerdikan ular dalam arti yang baik dan positif untuk menghadapi dan memecahkan semua persoalan yang kita hadapi. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Allah. Ular pintar mempertahankan diri, memiliki kemampuan yang tinggi mendeteksi situasi, serta waspada sehingga tidak mudah dijebak dan terjebak. Sedangkan merpati adalah burung yang terkenal dengan kesetiaannya. Merpati adalah lambang perdamaian dan juga lambang Roh Kudus. Cerdik seperti ular artinya penuh kehati-hatian dan bijak menyikapi segala sesuatu. Tidak sembrono, tetapi penuh perhitungan. Memikirkan setiap langkah dan keputusan yang akan diambil.
menjaga perkataan dan tingkah laku, tidak sembarangan dalam bertindak, tetapi tahu melihat dan memperkirakan situasi yang ada, lalu mengambil langkah terbaik untuk dilakukan. Sedangkan tulus seperti merpati, itu berarti memiliki hati yang bersih, tidak tercampur dengan hal-hal yang jahat, tidak punya niat jahat untuk melukai, menyerang orang, tidak mau membahayakan sekitarnya. Seperti merpati yang jinak, tidak membahayakan siapapun yang dekat padanya. Ia membawa damai dan ketenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Yesus, cepat atau lambat, iman kita pasti akan menghadapi ujian. Ujian itu seringkali mewarnai perjalanan hidup kita dengan berbagai bentuk. Ujian itu bisa lewat godaan dunia yang membuat kita berkompromi dengan dosa. Yang pasti, Yesus tidak mengharapkan kita menjadi domba yang lemah dan kalah. Karena itu, kita membutuhkan hikmat Allah di setiap kondisi kehidupan ini. Yang penting kita ingat ialah bahwa kita diutus sebagai domba dan tetap harus hidup sebagai domba. Jangan sampai kemudian kita berubah menjadi serigala dalam keluarga, lingkungan, pekerjaan, dan bahkan dalam pergaulan di masyarakat. Betapa banyaknya orang Kristen akhirnya berubah menjadi serigala. Dengan hidup cerdik namun tulus, kita akan dapat bertahan dalam situasi yang sulit. Bahkan dengan prinsip itu, kita akan dapat mengubah serigala-serigala menjadi domba-domba yang percaya kepada Tuhan. Maka nama Tuhan pun akan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang bertahan sampai pada akhirnya, mereka akan diselamatkannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang mengantar kami hingga kami bisa sampai ke hari ini. Kami telah menerima firman-Mu, mampukan, kuatkan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati seluruh aktivitas kehidupan kami satu hari ini. Berikan kekuatan, berikan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya selalu menyertai kehidupan kami. Terimalah doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.